Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek kami dengan judul Pemanfaatan Pengolahan Sinyal untuk Deteksi dan Klasifikasi Suara Anjing dan Kucing dengan anggota kelompok saya sendiri, Dia Kurniawati dengan NIM 230315540001 dan rekan saya Firdaini Asmi dengan NIM 230315540071. Saya Farah Raina Febiana dengan NIM 230315541132. Pendahuluan yang pertama, kucing dan anjing merupakan salah satu hewan peliharaan manusia yang berkomunikasi melalui suara. Untuk membantu mengetahui, membedakan, serta mengenali suara kucing dan anjing dengan suara hewan lain, tentu saja dibutuhkan klasifikasi suara hewan untuk membedakan suara-suara hewan tersebut. Lalu ada metode, di sini kita menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network untuk klasifikasi suara hewan, mengubah suara menjadi representasi visual. Data tersebut diproses oleh lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur untuk klasifikasi. Model ini dilatih dengan data suara yang diproses untuk mengenali suara kucing dan anjing. Selanjutnya untuk dataset, di situ sudah disediakan link Google Drive untuk datasetnya. Di sini isi datanya itu ada data train berjumlah 143 file suara anjing dan 143 file suara kucing yang kami ambil dari Kaggle. Untuk dataset Kaggle-nya sudah dicantumkan dan referensinya sendiri ada 2 jurnal dan juga 1 link GitHub. Selanjutnya untuk demonstrasinya, pertama kami menyambungkan file. Yang pertama pip install ipython. Terus selanjutnya kami juga mengimport beberapa library yang kami butuhkan. Setelah itu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive yang dapat mengakses file yang tersimpan di drive langsung. Terus kami melanjutkan dengan mengambil file khusus suara anjing dan suara kucing pada pad yang berada di Google Drive. Selanjutnya membaca file audio dan mengubah sampel rate file audio menjadi 16 kHz. Selanjutnya mengakses file audionya dan menghitung jumlah setiap file pada data train. Dan jumlahnya sesuai yang kami tulis di PPT tadi, yaitu 143. Selanjutnya ada visualisasi sampel audio waves anjing dan kucing. Menampilkan amplitudo serta time audio kucing dan anjing. Itu membuat dataset berupa list file audio dalam format TensorFlow serta menghitung panjang setiap file audio dan ditambahkan ke list like cat and like dog, serta menggabungkan panjang audio kucing dan anjing menjadi satu array dengan rata-rata panjang audio terpendek, dan panjang audio terpanjang. Setelah itu ada spektrogram sampel anjing dan kucing, dimana ini ada time 0 sampai 2,5 serta ada 0 sampai 4096, di mana warna yang paling gelap menunjukkan bahwa suara tersebut lebih
keras, kita dengan warna yang lebih cerah menunjukkan suara itu lebih tidak keras. Selanjutnya ada STFT atau Short Time Fourier Transform. Di sini kami memproses audio menjadi spektrogram. Kode ini mengubah audio menjadi spektrogram agar bisa diproses oleh model. Audio dipastikan memiliki panjang yang sama dengan zero padding, lalu diubah ke bentuk frekuensi menggunakan STFT ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu di sini ada trend test split dan ada fungsi preprocess. Di sini fungsi preprocess untuk mengubah data audio menjadi representasi spektrogram yang lebih mudah diproses oleh model CNN. Lalu di sini ada extra trend y-test di sini untuk membagi datanya menjadi data trend dan data test dengan test size-nya 0,3 dan trend test-nya sisanya yaitu 0,7 dengan random state 42. Lalu di sini dapat mengecek shape data, ada X-train. Selanjutnya ada CNN. CNN ini mendefinisikan dan menganalisis model berdasarkan CNN dengan TensorFlow dan keras. Konvolusi pada deteksi suara anjing dan kucing digunakan untuk mengekstraksi pola penting dari sinyal audio seperti perubahan frekuensi atau amplitudo melalui lapisan konvolusi. Ada dua lapisan yaitu konvolusi 1 dan konvolusi 2 serta ada flatten layer dan hidden layer serta ada output layer. Output layer ini berfungsi untuk aktivasi sigmoid, memberikan probabilitas untuk menentukan apakah suara itu berasal dari suara anjing atau suara kucing. Di sini kita hanya menampilkan output-output dari sini, dari konvolusi 1, konvolusi 2, flatten layer shape, hidden layer shape, output layer shape, konvolusi 1, 2, dan yang lainnya. Di sini hasil outputnya. Lalu Selanjutnya yaitu ada pembuatan model, di mana optimizer Adam digunakan untuk memperbarui bobot selama pelatihan loss function untuk klasifikasi biner, penghitungan kesalahan antara output prediksi 0 sampai 1 dan tabel sebenarnya, di mana pembuatan model deteksi suara anjing dan kucing menggunakan Convolution Neural Network atau CNN dimulai dengan layar input yang menerima data sinyal suara. Setelah itu lapisan konvolusi 1 dan 2 untuk mengekstrak fitur yang penting, kemudian flatter layer untuk merapikan dan menghasilkan vektor one dimensi. Selanjutnya stencil layer mempelajari data dan output layer dengan aktivasi sigmoid. Setelah itu memprediksi apakah suara itu berasal dari anjing atau kucing, dan model akan dilatih dengan data latih dan validasi selama beberapa epoch, lalu disimpan untuk digunakan pada data uji. Melakukan prediksi, setelah itu menyimpan model untuk digunakan pada data uji selanjutnya. Selanjutnya ada testing suara. Jadi di sini kami mendefinisikan fungsi, setelah itu memasukkan data tes yang ingin kami prediksi. Terus selanjutnya ada memuat file audio yang telah kami pilih yaitu dog barking 105. Setelah itu mengiris audio untuk model. Dan yang terakhir menghitung hasil prediksinya. Jadi di sini jika kurang dari 0,5 dia outside prediksi, sedangkan kalau lebih dia
Dia 0, kalau lebih dia 1. Setelah itu yang 1 itu suara anjing, dan yang 0 itu suara kucing. Setelah di-run, hasilnya adalah ini suara anjing dengan counter 1. Selanjutnya kami ubah file path-nya jadi suara kucing. Setelah itu memuat file audio yang telah dipilih dan dapat ditengahkan. Selanjutnya mengiris audio untuk model dan melihat hasil prediksinya. Dapat dilihat dalam hasil prediksi, counternya 5 dan sudah sesuai, yaitu ini suara kucing. Yang terakhir kami coba untuk suara lain. Meow, 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 meow. Setelah dimuat filenya, kami mengiris audio seperti sebelumnya dan menghitung hasil prediksi. Dapat dilihat bahwa hasil prediksinya ini suara kucing. Ini dikarenakan suara yang kami rekam dari human 2 itu kecil dan frekuensinya di bawah 0,5. Maka dia masuk ke dalam suara kucing. Jadi seperti itu presentasi dan demonstrasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah